Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat Ya. walafiat? Enggak. Enggak. Kelihatan cuma tembok Ya. itu doang. Baik, silakan kalian buka halaman 160 ya. Materinya Assalam ya. Allah Maha memberi keselamatan. Ya. Ya, silakan dibuka bukunya ya. Yang sudah. Halaman berapa, Pak? Halaman 160. Halaman 160 nah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, halaman 160 ya. Materinya tentang Asmaul Husna Assalam. Allah Maha memberi keselamatan. Baik, kita buka dulu dengan baca basmalah dengan surat Al-Fatihah dan doa Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bentar, langsung stop. Lagi baca doa tuh. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Semuanya insya Allah pada puasa ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasanya full 1 bulan penuh ya. Sehari tidak ada yang bolong, juga tarawihnya, sholat 5 waktunya ya. Tadarusnya kan tiap hari kalian juga mengisi mutabaah ya, tiap malam ya. Ya, sholat duhanya, sholat rawatibnya juga ya. Baik, ini sudah masuk 13 orang. 13 Naura. Kamu suka. Nomor kamu berapa? Sampai Naura. Satu. Ya. Berapa? Satu. Baik, yang sudah Ada. ada bukunya, silahkan dibuka halaman 160 ya. Halaman 160 nah. Aku sukanya ini dengan ini. Halaman 160. Juga. Apa? Apa aja? Sudah mau habis? Apa? Ya, baik. Bapak sambil menunggu yang lain, Bapak mute ya suaranya. Bapak akan jelaskan soalnya. Bapak share dulu materinya. Ya, di dalam Asmaul Husna yang kita kenal itu ada 99 nama Allah yang baik ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir ya.
ya kholik dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bahas as-salam. Jadi as-salam itu adalah salah satu nama asma Allah ya, dalam Asmaul Husna, yang berarti bahwa Allah Maha Pemberi keselamatan ya, memberikan kesejahteraan atau kedamaian. Yang dimaksud dengan selamat adalah terhindar dari segala sesuatu yang buruk atau yang tercela ya. Itu namanya disebut dengan keselamatan. Jadi Allah tidak memiliki keburukan atau ketercelaan. Jadi zat Allah, mustahil Allah itu memiliki sifat buruk atau tercela. Tidak ada dalam zat Allah ya. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna. Jadi tidak ada lagi sekecil pun kecacatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mana daripada sifat as-salam ya. Jadi as-salam itu bermakna sumber dari segala keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut Asmaul Husnanya as-salam ya. Karena Allah yang melindungi semua makhluk ya dari segala jenis bencana atau musibah. Maka apalagi kita setiap hari sebagai orang-orang yang beriman ya, yang tiap hari kita sholat 5 waktu, itu langsung berhubungan dengan Allah ya. Di situ kita berdoa ya. Karena Allah yang menyelamatkan makhluk dari segala kesulitan. Allah juga yang dapat memberikan keselamatan ya. Ya, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar selalu dijaga keselamatannya. Nah, dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita baca dalam doa iftitah ya. Sungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidup dan matiku serahkan semuanya kepada Allah ya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah kita juga senantiasa membacanya sebagai doa ya dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu ya Allah aku mau menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau ridhoi dan bukan jalan yang sesat. Ya, kita apalagi di bulan Ramadan ya. Kita harus rajin berbuat kebaikan. Di antaranya di bulan Ramadan ini juga banyak kebaikan yang dinilai ibadah yang berlipat ganda ya. Seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ketika kita membaca surat pokoknya alif lam mim. Itu bukan alif lam mim itu dihitung sehuruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Dan setiap huruf itu dikalikan 10 kebaikan, dan 10 kebaikan dipergandakan menjadi 100 kebaikan. Ya. Jadi kebaikan ini adalah sumber keselamatan ya. Kebaikannya juga sumber keselamatan. Masih banyak ya sifat-sifat atau perilaku kebaikan ya yang kita lakukan, apalagi terlebih di bulan Ramadan ya. Karena semua kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bersumber dari kebaikan itu dari Allah. Tentunya kita mohon dihindarkan dari berbuat kejahatan, karena kejahatan itu akan mendatangkan kemudaratan atau musibah. Jadi orang apa sayang? Cut, Mutia, cut. Itu halaman 160 ya. Orang yang berbuat baik itu tentunya disukai banyak teman, bukan teman aja ya. Ya, orang-orang yang tidak kenal pun ya tentunya akan menyukainya ya. Namanya ketika di sekolah atau di lingkungan rumah kalian ya, ketika bermain atau istirahat, banyak teman yang mendekati karena orang-orang yang baik. Ya, ketika kita bertemu teman atau saudara atau siapapun ya yang kenal, kita saling menebar senyuman dan mendoakan dengan mengucapkan salam ya, assalamualaikum, karena salam itu adalah merupakan mendoakan kepada saudara kita ya. Semoga keselamatan itu senantiasa menyertaimu. Nah, kita juga wajib menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu minimal jawabnya begitu ya. Semoga keselamatan juga menyertai Anda gitu kan. Nah, jadi saudara kita mendoakan, kita juga mendoakan balik ya. Ya, seperti kita lihat perilaku orang-orang yang jahat. Jahat itu dalam artian
Ya baik jahat secara perilakunya atau juga jahat secara fisik. Ya, seperti kita lihat para pencuri ditempatkan di penjara. Itu kenapa? Ya, karena akibat daripada ulah perbuatannya yang tidak baik. Ya. Ini orang yang di jalan tidak salah apa-apa, tiba-tiba diambil barangnya dengan paksa. Bahkan ada yang istilahnya bukan hanya hartanya saja, kadang orangnya juga dicelakai, dicederai. Nah, itu naudzubillah. Jangan sampai terjadi hal ini ya dari perilaku orang jahat. Oleh karenanya kita senantiasa berlindung kepada Allah dengan membaca Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalau pagi hari kita baca, nanti Allah juga mudah-mudahan melindungi sampai sore hari ya. Sampai sore hari. Begitu sore hari kita baca, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Dari ada kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Nanti Allah juga akan melindungi kita dari sore sampai pagi hari. Apalagi di malam hari biasanya kejahatan tuh luar biasa ya. Ya orang yang berbuat jahat itu hatinya tidak akan tenang ya. Karena dia merasa dicari-cari orang ya. Bukan mau diberi hadiah, bukan. Tetapi orang mencarinya itu untuk menghakimi dia, mengadili dia. Lantaran perbuatannya yang membuat orang susah ya. Itu perbuatan seperti mencontek, nilainya juga berkurangnya juga tidak baik ya. Karena semua perbuatan tercela menyebabkan kita susah. Nah, kita lihat rumah teman-teman kalian di sekolah ya. Anak yang baik pasti banyak temannya. Tapi ada juga anak yang tidak baik gitu ya. Tidak baik dalam artian harus diarahkan, diberi nasihat, nanti dapat hukuman. Dihukumi bukan apa-apa supaya dia nanti berubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Anak yang rajin pasti nilainya juga bagus. Kalau dia sudah kembali, ya sudah sadar, ya sudah tidak banyak melanggar aturan, nanti dia malah menjadi orang yang baik juga ya, nilainya bagus, ya. Kemudian bisa naik kelas. Tapi kalau anaknya pemalas, mana kira-kira? Dia bisa jadi tidak naik kelas. Kenapa? Karena malas belajar, tidak mau baca, ya. Akhirnya ketinggalan pelajaran. Ketika ulangan, jawabnya juga tidak bisa. Jangan sampai seperti itu ya. Semua itu tentunya adalah merupakan bukti bahwa Allah bersifat As-Salam. Allah Maha Sempurna, Allah Maha memberi keselamatan, ya. Menyelamatkan mereka dari berbuat baik. Maka perbanyaklah, apalagi di bulan Ramadan, kita berbuat kebaikan. Ya. Berbuat kebaikannya itu banyak ya. Entah itu sedekah, ya, silakan ya. Entah itu sedekah yang kalian lakukan. Tidak perlu banyak sedekahnya itu. Yang tiap hari mungkin kalian ada untuk takjil, untuk berbuka, bisa kalian berbagi kepada tetangga atau yang kalau di masjid ada mengadakan buka untuk orang-orang yang musafir umpamanya atau orang-orang yang lagi itikaf di sana, kalian juga bisa berbagi. Karena memberikan puasa ya, buka puasa kepada orang yang puasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Ya apalagi yang kita berikan itu penghafal Quran, tiap hari baca banyak Quran, ya kita juga dapat juga pahala dari bacaan Al-Qur'annya ya. Di sini ada kata mutiara hikmah, mawaddatus shodiq tazharu waqtad dhiqi. Kecintaan seorang sahabat itu akan tampak pada waktu kesempitan. Jadi kecintaan sahabat itu ketika kita betul-betul kesusahan nanti akan dibantu oleh sahabat kita. Halaman berapa? Halaman 161. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan yang sudah masuk. Yang sudah masuk langsung ke halaman 162 nah ya. Nah, di sini ada ringkasan materi daripada Nabi Ishak ya. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan bundanya bernama Siti Sarah. Ya, ini dari
Nabi Ishak ya orang tuanya. Yang kedua Nabi Ishak ini adalah melanjutkan dakwah dari ayahnya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak ini memiliki pribadi yang ramah sehingga banyak sekali penduduknya yang senang kepada beliau ya. Setiap orang merasa damai dan nyaman bersama Nabi Ishak alaihissalam karena sikapnya yang ramah dan baik ya. Baik, silakan kalian siapkan pensilnya dan penghapusnya. Kita akan mengisi soal ya. Mengisi soal di halaman 162 ya. Yang sudah ada bukunya silahkan dibuka. Halaman 162 nomor 1. Ya, silakan dibuka nak. Halaman 162 ya. Ya. Sudah dibuka bukunya, udah ketemu semuanya? Ya. Yang ada bukunya silahkan dibuka. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Ya, baik nomor 1. Ya, nomor 1. Ya. Satu apaan, Pak? Nomor 1 kita lingkari nomor 1-nya biar tidak tertukar. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan dari siapa? Dari Allah. Nah, kita lingkari atau silang C-nya ya. Huruf C A malaikat, B orang mukmin, C Allah ya pilihan Allah. Kemudian nomor 2 kita lingkari nomor 2-nya biar enggak keliru. Sudah ya. Nama Ishak memiliki arti. Nah, Nabi Ishak itu diambil daripada Ishak. Artinya apa? A. Tersenyum. B. Halaman berapa, Pak? Bersedih halaman 162. Nah, artinya Ishak itu adalah tertawa. Nah, ini yang kalian lingkari. B. Tertawa. Ya. Kemudian nomor 3. Ya, Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan tugas dakwah. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 di buletin. Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan tugas dakwah daripada Nabi siapa? Ayahnya Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kalian buletin bagian C-nya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah? Nomor 4 kita lingkari lagi biar tidak keliru. Yang dilingkari berarti sudah dikerjakan ya. Berikut ini yang merupakan sifat terpuji adalah yang sifat terpuji itu sifat yang baik. Sombong, B. ramah, C. iri dan dengki. Yang baik adalah sikap ramah. Yang kalian boleh. Ya, silakan diselesaikan dulu nomor 1 sampai 4. Tinggal kalian lingkari atau kalian silang boleh. Ya, Japira udah belum? Japira. Udah belum? Kamu ketawa aja nih. Japira udah? Ya, silahkan diselesaikan dulu nomor 1 sampai nomor 4. Azizan deh ya? Ya, ada dari Isa, Pairus, Marzaka. Nah, ya. 5 itu sopan ya? Ya, nomor 5. Sopan belum sayang ya? Gazan udah? Alwa, Olivia, Izzy, Velio, udah Velio? Ikam, Nadia, sudah? Ya, nomor 5, sikap ramah ditunjukkan dengan berbicara yang sopan. A. Nah, kalian ya nomor 5-nya itu A. Ya, sopan. Baik, 1 sampai 4 sudah, Nak? Kalau sudah, Bapak lanjutkan ke nomor 5 ya. Ini Bapak hapus nih. Karena nggak kalau digeser ini pindah nomornya ya. Sudah ini ya, Nak ya? Nah, Bapak lanjutkan ke nomor 5 ya. Nomor 5, nomor 6 sampai nomor 7 ya. Baik, nomor 5 kita lingkari biar jangan tidak keliru ya. Sikap ramah ditunjukkan dengan berbicara yang titik-titik. A. Sopan, B. Keras, C. Kencang. Jadi sikapnya adalah sikap sopan. Nah, ini yang kalian lingkari. Kemudian nomor 6.
Permusuhan akan mengakibatkan apa kira-kira? Pak, halaman berapa ya, Pak? Maaf nih si Aska. Halaman 162, Bun. Oh iya. Ya ada dia. Belum ketemu ya. Kirain sudah ketemu. Ya, nomor 6-nya dilingkarin biar kalian tidak keliru yang sudah dikerjakan ya. Permusuhan akan mengakibatkan apa kira-kira kalau permusuhan? Akan perpecahan, B, perdamaian atau persahabatan. Ya, kalau permusuhan akan mengakibatkan perpecahan ya. Yang tadinya bersatu jadi pecah ya. Maka tidak diperbolehkan bermusuhan atau bertengkar. Ya, baik, kita lanjutkan nomor 7, kita lingkari. Nah ya, ini. Sikap ramah menciptakan kehidupan masyarakat menjadi apa kira-kira? Kalau ramah itu kehidupan masyarakat menjadi tentram ya. Nah, ini kita lingkari. Bukan terancam, bukan kacau. Tapi kalau permusuhan akan terjadi kekacauan. Tapi kalau sikap ramah menciptakan kehidupan masyarakat menjadi tentram. Ya, silakan nomor 5, 6, dan 7 kalian selesaikan dulu. Reizen sudah? Naya? Olivia, Azka, Kazan, Malika, Halwa, Fairuz, Marzaka, Faiz, Nadia, Najla, ini videonya dimatikan. Jadi Bapak nggak bisa ngelihat. Ya. Silakan ya, diselesaikan dulu nomor 5, 6, dan 7. Jafira, sudah? Askanya malu, Pak. Oh, kenapa? Ya, Jafira, silakan diselesaikan nak ya. 8 apa? Oh, udah 8. Bentar ya, nak. 8. Tenang aja, nanti kalau selesai aku lanjutkan. Sudah semua ya, sampai nomor 7? Nomor 8, kita lanjutkan nomor 8 ya. Ini Bapak hapus ya. Lanjutkan nomor 8. Nah, berikut ini yang bukan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 putra. Ya, tetapi ini yang ditanyakan yang bukan putra Nabi Ibrahim. Kira-kira Nabi siapa? A, Nabi Lut, B, Nabi Ismail, Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak juga sama, yang bukan berarti Nabi Lut itu bukan putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalian yang disilang A atau yang dilingkari A-nya ya, Nabi Lut alaihissalam. Kemudian nomor 9, kita lingkari. Ya, salah satu contoh perilaku ramah adalah titik-titik. Nah, kalian tahu sikap yang ramah itu seperti apa? A, bertemu dengan teman, tersenyum. B, ketika teman bertengkar dibela. C, ketika pergi ke sekolah tepat waktu. Yang ramah itu pasti yang kira-kira sikapnya enak, ya, enak dipandangnya. Ketika bertemu teman, senyum. Saya sudah selesai, Pak. Ya, terima kasih, Naura. Ya. Kemudian nomor 10, sikap ramah menyebabkan orang lain merasa A, susah, B, sedih, C, damai. Kira-kira apa yang di sini? Damai ya, C, damai. Kalian bilang atau pilih C ya. Nomor 10-nya C. Nomor 10. Kalau 9 apa, Pak? Nomor 9 itu A, ketika bertemu dengan teman tersenyum. A-nya yang kalian bilang. Yang nomor 10 ya berdamai ya. Sikap ramah menyebabkan orang lain merasa damai, merasa aman, merasa tenang ya. Itu sikap daripada ramah. Pak, kalau tanya Pol dikasih apa? Apa Jafira? Kalau puasanya? Puasanya Pol. Oh, yang jelas pahala sudah dapat. Nanti urusan reward hadiahnya nanti ada lah. Ya, nanti kan ada laporannya itu yang poolnya siapa gitu kan ya.
Bapak, saya puasanya full terus. Alhamdulillah. Nanti Naura dapat Soalnya pas terus sahur ya. makannya banyak. Iya, bagus. Kalau sahur itu barokah dapat pahala juga ya. Baik, kita lanjutkan ya nanti ngobrolnya. Ya, nomor bagian B, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Kalian tulis nanti ya, Naya. Nih, nomor bagian B, nomor 1. Nabi yang merupakan saudara daripada Nabi Ismail alaihissalam ialah siapa? Kalian tadi tahu kan? Nabi Ismail itu punya saudara yang jadi nabi juga. Namanya siapa? Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak alaihissalam. AS ya. Silakan kalian tulis. Saudara daripada Nabi Itu tulisannya apa, Pak? Ishak. ISHAQ. AS. Ishak. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Putra Nabi Ishak yang menjadi Rasul adalah Nabi siapa? Nah, kan Nabi Ishak punya 2 putra ya kan? Yakub, berarti Nabi Yakub alaihissalam ya. Yakub. Ya, koma Kub. Yakub alaihissalam. AS itu alaihissalam maksudnya ya. Ya, Nabi Yakub yang menjadi nabi. Putra Nabi Ishak yang menjadi Rasul adalah Nabi Yakub alaihissalam. 3. Nomor 3 kita lingkari. Ya. Sikap ramah merupakan bukti rasa saling. Halaman berapa, Pak? Halaman 163. Udah ketemu? Ya, diikutin ya. Sikap ramah merupakan bukti rasa saling. Halaman berapa, Pak? 163. 163. Menghormati. Udah ketemu belum? Tapi saya kerjainnya yang halaman 62. Iya, ada. Ya udah 62, 63 berarti di situ. Sama. Mungkin halaman yang beda. Naura. Apa, Nak? Naura? Apa Naura? Enggak, Pak. Naura? Udah ketemu kan? Sama itu bunyinya. Ya udah halaman 162 di situ di buku kalian kali ya. Kemudian nomor 4. Menghormati apa menghormati, Pak? Menghormati. Menghormati. Nomor 4. Setan suka menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Berbuat kejahatan itu berbuat curang. Berbuat tidak baik. Ya. Kejahatan. Kejahatan ya, tulisnya di sini. Kalian ya, kejahatan. Karena di surga membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dibisik-bisik, ditiup-tiup supaya berbuat jahat. Artinya was-was ya. Nomor 5, kaum fakir miskin harus disayangi atau disantuni. Disantuni ya. Santuni dibantu. Disantuni. Ya, disantuni. Pak, kan enggak ada di.
Ya, disantuni. Harus udah ada di, ya betul. Di-nya berarti dihilangkan saja ya. Nah, disantuni ya. Betul, Jafira. Sudah Jafira? Nah, kita lanjutkan ke bagian C ya. Mengapa putra Nabi Ibrahim diberi nama Ishak? Apa Ishak artinya? Tertawa. Karena supaya bergembira ya. Bergembira atau tertawa. Supaya orang pada suka, pada gembira, pada senang ya. Maka disebut namanya Ishak. Yang artinya tertawa atau gembira ya. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Jafira? Sudah. Cepat juga nulisnya Jafira. Ya, lanjut. Saya sudah, Pak. Ya, lanjutkan nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2 di sini. Apa akibat jika di masyarakat terjadi permusuhan? Kalau udah permusuhan, apa akibatnya? Terjadi perpecahan. Ya, kalau udah permusuhan, terjadinya perpecahan. Perpecahan itu sama dengan tidak bersatu ya. Sudah, Pak. Cepet amat, Naila. Perpecahan ya. Nomor 3, sebutkan 2 putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Siapa? Yang pertama Yang kedua siapa? Nabi Yakub ya. Itu putra daripada Nabi Ishak. Itu apaan, Pak? Kok kayak H? Yang mana saya? Iya, ini huruf H. Yakub. Ini jadi ISH. Is. Ya. Sudah, Pak. Udah Naura? Cepet Naura nih. Ya, nomor 4. Apa yang kamu lakukan jika temanmu bertengkar? Apa? Mendamaikan ya. Olivia, apa itu? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. mendamaikan ya, mendamaikan ya. Yang belum tuh dulu. Sudah. Mendamaikan, cepat ya nulisnya. Nomor 5, sebutkan 2 putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang diangkat menjadi rasul. Ya, siapa? 1 Nabi Ismail. 1 Nabi Ismail. Ya. Yang kedua Nabi Nabi Ishak. Sudah, Pak. Sudah, Azizan ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nabi Ishak ini 2 putra Nabi Ibrahim yang diangkat menjadi rasul. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Azizan sudah, Azka sudah, Malika, Marzaka, Delisa belum Azka, kita tunggu dulu ya. Azka belum. Malika sudah, Marzaka, Delisa ini nggak kelihatan nama Nadia. Sudah. Sudah. Itu Azka masih nulis. Sudah. Sudah, Pak. Ya, yang sudah terima kasih, tunggu dulu ya. Sudah, Pak.
Udah, Ikam? Udah. Sudah. Sudah semua. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Bentar ya, coba Bapak cek dulu nih yang hadirnya nih berapa orang. Ada 20 orang ya. 21. 21. Enggak. Karena bapaknya ada 2. Nah ya, kamu udah? Udah. Ya, ada 20 orang. Baik. Kita dengarkan dulu ya. Asmaul Husna. Assalam. 3. Keburu nggak nih? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Asmaul Husna. Assalam. Video ya, Pak? Iya dong. Iya dong. Ada video. Apa? Bentar. Mana? Video. Ush, nggak bisa dikecilin. Ya, jadi assalam itu adalah salah satu Bapak, kita udah selesai belum? Ya, Asmaul Husna dari nama-nama Allah yang baik. Ya, belum selesai kan? Kita mau buka video juga. Tapi kita udah selesai belum ngerjain ini? Ya, ngerjainnya sudah. Kita tinggal mau buka video. Videonya adalah ada pelajaran di Google Classroom. Assalam. Apa nak? Nanti ada pelajaran di Classroom, Google Classroom. Ya, di Google Classroom ini nanti rekaman yang diputar ya. Nyimak doang. Ya, di Google Classroom-nya nanti ada apa itu? Rekaman ya. Oke. Rekamannya nanti Bapak putaran ya. Bapak. Ya. Bentar ya. Apa manfaat sholat tarawih? Manfaat sholat tarawih adalah sebagai satu yang pertama kita mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua sebagai amalan yang terbaik ya. Jadi sholat tarawih itu barang siapa yang melakukan tarawih di waktu malam ya beserta imam, maka kita seperti melakukan sholat semalam suntuk sepanjang malam ya. Nah, kalian kalau biasanya hari biasa, Bapak, saya sholat sama berpuasa. Ya, kalau hari biasa mungkin qiyamul lailnya tahajud, tapi di bulan Ramadan itu Allah memberikan keringanan sehingga waktu Isya sudah bisa dikatakan kita melaksanakan qiyamul lail ya, qiyamul Ramadan. Baik, ini Bapak share dulu ya videonya ya. Sang Asmaul Husna Assalam ya. Kita simak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.